Pizarro dan kejatuhan Kekaisaran Inka. Pada tahun 1533 Masehi, kerajaan Inka adalah yang terbesar di dunia. Inka meliputi Amerika Selatan bagian barat dari Quito di utara hingga Santiago di selatan. Namun kurangnya integrasi orang-orang yang ditaklukkan ke dalam kekaisaran itu dikombinasikan dengan perang saudara untuk mengklaim tahta Inka dan epidemi penyakit cacar yang dibawa oleh Eropa yang menghancurkan, menjadi pertanda bagi Spanyol untuk mengalahkan Inka. Francisco Pizarro tiba di Peru dengan sekelompok kecil orang yang hanya tertarik pada harta karun. Dengan senjata dan taktik yang unggul dan bantuan berharga dari penduduk setempat yang ingin memberontak terhadap Inka, Spanyol menyapu suku Inka hanya dalam waktu kurang dari 1 generasi. Kedatangan Spanyol ke Amerika yang meruntuhkan kekaisaran Inka adalah bencana kemanusiaan terbesar yang pernah menimpa Amerika. Suku Inka percaya bahwa mereka memiliki hak ilahi untuk memerintah atas orang-orang yang ditaklukkan karena dalam mitologi Inka, mereka diciptakan di Tiwanaku oleh dewa matahari mereka, Dewa Inti. Akibatnya, suku Inka menganggap diri mereka sebagai segelintir orang terpilih, sebagai anak-anak matahari, dan penguasa Inka adalah perwakilan dan perwujudan Dewa Inti di bumi. Dalam istilah praktis, ini berarti bahwa semua penutur bahasa Inka, Quechua atau Runasimi, diberi status istimewa dan kelas bangsawan ini kemudian mendominasi semua peran politik, agama, dan administrasi yang penting di dalam kekaisaran. Kebangkitan kekaisaran Inka sangat cepat. Proses penyatuan regional baru dimulai dari akhir abad ke-14 Masehi dan penaklukan yang signifikan pada abad ke-15 Masehi. Kekaisaran masih muda ketika harus menghadapi tantangan terbesarnya, Spanyol. Francisco Pizarro dan rekannya Diego de Almagro sama-sama berusia pertengahan 50-an dari latar belakang yang sederhana dan tidak ada yang terkenal di negara asalnya Spanyol. Petualang dan pencari harta karun, mereka memimpin sekelompok kecil petualang Spanyol yang ingin menemukan harta emas yang ditemukan rekan senegaranya, Cortés, di Aztec 1 dekade sebelumnya. Pizarro berlayar menyusuri pantai Pasifik dari Panama dengan 2 kapal dagang kecil. Mereka mencari emas di Kolombia pada ekspedisi pertama, lalu ekspedisi kedua di pantai Ekuador. Tetapi kedua ekspedisi ini tidak dapat menemukan emas yang sangat mereka cari. Lalu dia lakukan ekspedisi ketiga, dan tampaknya ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meraih ketenaran dan kemuliaan. Kemudian pada tahun 1528, Bartolome Ruiz, sang nahkoda ekspedisi, menangkap rakit di lepas pantai yang penuh dengan harta karun. Pizarro menggunakan penemuan itu sebagai sarana untuk mengamankan hak dari Raja Spanyol, Charles V, untuk menjadi gubernur wilayah baru yang ditemukan dan mendapatkan 1/5 dari harta karun yang dirampas. Dengan kekuatan 168 orang termasuk 138 veteran, 27 kuda kavaleri, artileri, dan seorang pastor Valverde, Pizarro menuju Andes. Pada tahun 1531 Masehi, dia menaklukkan Coaque di pantai Ekuador dan menunggu bala bantuan. Tahun berikutnya kekuatan Spanyol menjadi 260 orang yang 62 diantaranya adalah kavaleri. Pasukan Spanyol bergerak ke Tumbes untuk menjarah dan membunuh penduduk asli. Lebih jauh lagi bergerak, mereka mulai melihat tanda-tanda peradaban yang makmur, gudang dan jalan yang dibangun dengan baik.
Mereka membentuk pemukiman baru di San Miguel atau sekarang di Piura modern. Dan pada akhir tahun 1532, Pizarro siap untuk melakukan kontak pertama dengan para penguasa dari sebuah kerajaan yang tampak besar dan kaya. Ketika Spanyol tiba di Peru, suku Inca sudah dilanda beberapa masalah internal yang serius. Kekaisaran Inca adalah integrasi politik yang rapuh dan longgar dari negara-negara yang ditaklukkan yang kepatuhannya berasal dari dominasi militer Inca dan penyanderaan orang-orang dan artefak keagamaan negara taklukan penting yang dibawa ke Cusco, yaitu ibu kota Kekaisaran Inca, untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan dari negara taklukan kepada Inca. Pajak yang tidak populer diambil dalam bentuk barang atau jasa, dan banyak komunitas secara paksa dipindahkan ke bagian lain kekaisaran atau harus menyambut komunitas baru dari orang-orang yang lebih setia kepada tuan mereka Inca. Suku Inca juga memaksakan agama mereka pada orang-orang yang ditaklukkan, bahkan jika mereka mengizinkan penyembahan lanjutan kepada beberapa dewa, asalkan dewa dari orang taklukan diberi status yang lebih rendah dari dewa inti. Suku Inca bahkan memaksakan seni mereka sendiri ke seluruh kekaisaran sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaannya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh negara taklukan dari Inca, seperti pasokan makanan yang lebih teratur, jalan dan komunikasi yang lebih baik, perlindungan militer Inca, dan pesta yang disponsori Inca. Namun banyak wilayah yang ditaklukkan ketika ada kekuatan saingan mengancam pemerintahan pusat Inca, kesetiaan mereka untuk melestarikan kekaisaran agak kurang. Beberapa daerah, terutama di wilayah utara, terus-menerus memberontak, dan perang yang sedang berlangsung di Ekuador mengharuskan pendirian ibu kota Inca kedua di Quito. Penguasa Inca, Huayna Capac, meninggal pada tahun 1528 Masehi. Dua putranya, Huáscar dan Atahualpa, bertempur dalam perang saudara selama 6 tahun untuk menguasai kerajaan ayah mereka. Atahualpa akhirnya menang, tetapi kekaisaran masih dilanda faksi-faksi yang belum sepenuhnya berdamai dengan kemenangannya. Suku Inca pada saat itu dilanda wabah penyakit Eropa yang dibawa oleh Cortes di Aztec, Amerika Tengah, belasan tahun sebelumnya, seperti cacar yang telah menyebar ke Inca, Amerika Selatan. Penyakit mematikan Eropa yang bahkan lebih cepat daripada penjajah Eropa itu sendiri. Penyakit cacar inilah yang membunuh Huayna Capac dan di beberapa tempat sampai 65 hingga 90% populasi Inca mati karena musuh yang tidak terlihat ini. Pada hari Jumat 15 November 1532, orang Spanyol mendekati kota Inca, Cajamarca, di dataran tinggi Peru. Pizarro mengirimkan pesan bahwa dia ingin bertemu dengan Raja Inca. Atahualpa akhirnya setuju untuk bertemu dengan Pizarro. Dengan percaya diri dan dikelilingi oleh 80.000 pasukan yang kuat, Atahualpa tampaknya tidak melihat ancaman apapun dari pasukan musuh sekecil itu, dan dia membuat Pizarro menunggu hingga hari berikutnya. Pertemuan formal pertama antara Pizarro dan Atahualpa melibatkan beberapa pidato minum bersama sambil menonton tunggangan kuda Spanyol. Kedua belah pihak pergi berencana untuk menangkap atau membunuh pihak lain pada kesempatan pertama yang tersedia. Keesokan harinya, Pizarro menggunakan arsitektur kota Inca seperti labirin dalam rencana penyergapan pasukan Atahualpa yang akan datang ke alun-alun. Ketika pasukan Kekaisaran Inca tiba, Pizarro menembakkan meriam kecilnya dan kemudian anak buahnya yang mengenakan baju besi menyerang dengan menunggang kuda. Dalam pertempuran berikutnya, di mana senjata api bukan tandingan tombak, panah, umban, dan pentungan, 7.000 orang Inca terbunuh tanpa ada kekalahan dari Spanyol.
Atahualpa dipukul di kepala dan ditangkap hidup-hidup. Entah ditahan untuk tebusan oleh Pizarro atau bahkan menawarkan tebusan sendiri, pengembalian Atahualpa yang aman kepada bangsanya dijanjikan jika sebuah ruangan berukuran 6,2 kali 4,8 meter diisi dengan semua harta yang dapat diberikan suku Inka hingga ketinggian 2,5 meter. Ini dilakukan dan ruangan itu penuh dengan benda-benda emas dari perhiasan hingga berhala. Ruangan itu kemudian diisi 2 kali lagi dengan benda-benda perak. Semua tebusan ini diserahkan dalam waktu 8 bulan dan nilai harta karun yang terkumpul bernilai lebih dari 50 juta dolar Amerika. Kalau kita hitung dengan kurs 14.000 rupiah per dolar, kira-kira sebesar 700 miliar rupiah. Sementara itu, Atahualpa terus menjalankan kerajaannya dari penahanan dan Pizarro mengirim ekspedisi penjelajahan ke Cusco dan Pachacamac sambil menunggu bala bantuan dari Panama. Kemudian setelah mendapat tebusan, Pizarro segera mengadili dan mengeksekusi Atahualpa pada tanggal 26 Juli 1533. Raja Inka pada awalnya dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar di tiang panjang. Tetapi setelah raja setuju untuk dibaptis, hal ini diringankan dengan cara dicekik sampai mati, lalu kepalanya dipenggal. Beberapa anak buah Pizarro mengira ini adalah tanggapan yang paling buruk dan Pizarro menerima kritikan dari Raja Spanyol karena memperlakukan penguasa asing dengan begitu buruk. Tetapi pemimpin Spanyol yang cerdik ini telah melihat betapa tunduknya suku Inka kepada raja mereka, bahkan ketika ditawan oleh musuh. Pizarro mungkin tahu bahwa hanya kematian Raja Inka yang dapat menyebabkan kekalahan total suku Inka. Memang, bahkan dalam kematian, Raja Inka memberikan pengaruh atas rakyatnya karena kepala Atahualpa yang terpenggal melahirkan legenda Inkari yang abadi. Karena suku Inka percaya bahwa suatu hari nanti kepala akan menumbuhkan tubuh baru dan penguasa mereka akan kembali mengalahkan Spanyol dan memulihkan tatanan alam. Yang terpenting, periode penahanan Atahualpa telah menunjukkan kepada Spanyol bahwa terdapat faksi-faksi dalam kekaisaran Inka dan ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan Spanyol. Setelah memenggal Atahualpa, Spanyol kemudian mulai menaklukkan Cusco dengan harta emasnya yang sangat besar yang dilaporkan oleh Hernando Pizarro setelah ekspedisi pengintaiannya di sana. Pertempuran pertama adalah dengan pasukan setia Atahualpa dekat Hatun Sausa, tetapi Spanyol dibantu oleh penduduk setempat. Orang Spanyol diberi persediaan dari gudang Inka setempat dan Pizarro mendirikan ibu kota barunya di sana. Bantuan lokal dan penjarahan gudang Inka akan membantu Pizarro untuk sisa penaklukannya. Cusco jatuh ke tangan Pizarro pada tanggal 15 November 1533. Harta kota dan keajaiban emas kuil Coricancha dilucuti dan dilebur dengan kejam. Upaya pertama Pizarro untuk melantik seorang penguasa boneka, Tupawalpa, adik dari Huáscar, gagal memulihkan ketertiban politik apapun dan ia segera meninggal karena sakit. Penguasa boneka kedua dipasang, yaitu Manco Inca, putra Huayna Capac lainnya. Spanyol mendapatkan perlawanan sengit di utara Kekaisaran Inca di mana pasukan yang dipimpin oleh Ruminawi dan Kuis-Kuis bertahan. Tetapi mereka juga menyerah karena perselisihan internal dan para pemimpin mereka terbunuh. Spanyol sangat terbantu oleh prosesi perang Inca yang sangat diritualkan. Taktik seperti penipuan, penyergapan, dan tipu daya tidak diketahui oleh mereka dalam peperangan. Seperti halnya mengubah taktik di tengah pertempuran dan memanfaatkan peluang kelemahan pada saat musuh muncul. Selain itu, prajurit Inka sangat bergantung pada perwira mereka.
Dan jika orang-orang yang mencolok ini jatuh dalam pertempuran, seluruh pasukan dapat dengan cepat runtuh dalam kepanikan mundur. Ditambah persenjataan unggul Spanyol, membuat Inka kalah dan gagal mempertahankan kerajaan besar yang sudah sulit dikelola. Spanyol juga memiliki hampir setengah populasi lokal yang berjuang untuk mereka saat persaingan dan faksi lama muncul kembali. Manco Inca akhirnya memberontak terhadap Spanyol. Cusco dan benteng Spanyol baru, yaitu Ciudad de los Reyes atau sekarang Kota Lima, dikepung oleh pasukan Inca yang besar, tetapi Spanyol bertahan sampai para penyerangnya mundur. Pasukan Inca sebagian besar terdiri dari petani dan mereka tidak dapat meninggalkan hasil panen untuk waktu yang lama agar komunitas mereka tidak kelaparan. Pengepungan terjadi lagi pada tahun berikutnya, tetapi sekali lagi Spanyol melawan dan ketika Spanyol membunuh para perwira Inca dalam serangan yang sengaja ditargetkan, perlawanan terhadap Spanyol menjadi surut. Manco Inca terpaksa melarikan diri ke selatan di mana dia mendirikan kantong Inca di Vilcabamba. Dia dan penerusnya akan bertahan selama 4 dekade berikutnya, sampai akhirnya pada tahun 1572 pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Raja Muda Toledo menangkap Raja Inca Tupac Amaru dan membawanya kembali ke Cusco lalu mengeksekusinya. Penguasa Inca terakhir telah pergi dan harapan untuk memulihkan kerajaan mereka yang dulu besar juga pergi selamanya. Atahualpa setelah kemenangan dalam perang dengan saudaranya telah membunuh sejarawan dan menghancurkan catatan Inca Kipu sebagai pembaharuan total, yaitu dalam bahasa Inca Pachacuti, atau membalikan waktu dan ruang. Selama berabad-abad hal ini diyakini suku Inca yang bakal terjadi secara berkala. Betapa ironisnya bahwa Atahualpa menderita Pachacuti sendiri dan Spanyol juga akan menjarah, membakar, dan menghancurkan setiap sisa budaya Andes yang dapat mereka temukan. Kedatangan Spanyol ke Amerika membuatnya hancur, tidak ada yang akan sama lagi. Orang Spanyol setelah beberapa dekade mengalami masalah internal mereka sendiri, termasuk pembunuhan Pizarro. Akhirnya Spanyol mendirikan pemerintahan kolonial yang stabil pada tahun 1554 Masehi.